Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa dan siswi kelas 8 MTS Nurul Falah yang saya cintai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Harapan saya tentunya seperti biasa kalian memiliki kesemangatan untuk belajar. Niatkan belajar kita tentunya bukan hanya sekedar menambah pengetahuan dan wawasan, tapi kita mencari ridho Allah agar punya nilai pahala, mengusir kebodohan dalam diri kita, sehingga kita punya masa depan yang ceria dan lebih baik lagi di saat ini. Itu harapan kita bersama. Karena itu mudah-mudahan harapan kita bersama ini dipadu menjadi sebuah doa dan Allah memberikan jawaban di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita pada seni budaya di kelas 8. Bahasan kita kali ini tentunya tentang teknik menyanyikan dan memainkan instrumen lagu daerah. Sekali lagi, bahasan kita kali ini adalah teknik menyanyikan dan memainkan instrumen lagu daerah. Ini hanya sebagai sebuah pembahasan awal pemula. Nanti silahkan kalian kembangkan sesuai dengan minat dan bakat. Cari pengetahuan yang ada dengan berbagai media, supaya kalian bisa memenuhi wawasan dan keinginan untuk menimba ilmu yang lebih baik. Kalau saya hanya menghantarkan kalian untuk tetap semangat mencari pengetahuan-pengetahuan yang saya sampaikan ini dalam media terbatas, yaitu dalam media YouTube yang hanya beberapa menit saja, beda dengan ketika di dalam kelas. Nah, kita bahas pertama menyanyikan lagu daerah. Menyanyikan lagu daerah ini biasanya, kalau lagu daerah ini kita tahu setiap suku atau daerah di Indonesia ini memiliki lagu daerah. Bagaimana? Seperti pembahasan kita yang lalu, cirinya dia menggunakan bahasa daerah setempat. Biasanya diiringi dengan musik-musik alat musik daerah yang kita kenal, itu namanya karawitan. Nah, alat musik tradisional lengkap secara orkes itu disebut namanya karawitan. Nah, karya seni musik karawitan ini biasanya dimainkan dengan ansambel gamelan atau repertor yang bersifat tradisional dan anonimus, gitu ya. Dimainkan dengan ansambel, ya. Kemudian seringkali seorang pemain atau seniman yang ahli dalam karawitan ini menambah atau mengurangi komposisi karawitan yang dimainkan. Begitu juga dengan beberapa gaya. Lagu ini dibawakan sesuai dengan teknik ucapan artikulasi daerahnya, sehingga dibawakan oleh paduan suara dan dinyanyikan secara unisono. Artinya dinyanyikan secara satu suara. Itulah pengertian unisono. Nah, kita bisa membagi paduan suara berupa penyanyian lagu yang bersifat unisono dalam bentuk vokal yang dihadirkan dalam sebuah grup nyanyi ini, maka gayanya itu pasti akan berbeda-beda. Nah, dalam materi ini kita bahas tentang gaya-gaya dalam teknik menyanyi lagu daerah. Pertama, biasanya menggunakan gaya lokal. Ya, tentunya menggunakan gaya lokal sesuai dengan bahasa yang dinyanyikan. Kalau orang Sunda pasti menyanyikan dengan lemah lembut dengan bahasa Sunda, tentu beda dengan orang Batak yang menggunakan bahasa Batak. Atau sebaliknya, orang Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Nah, itulah kalau kita sebutkan itu termasuk ke dalam gaya menyanyi lokal. Nah, pengertiannya bagaimana gaya penyanyi lokal? Karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan lain. Kemudian pada era globalisasi disebut entitas lokal jenius, gitu istilahnya begitu ya.
Ya, tidak semua penyanyi bisa menyanyikan lagu daerah dari berbagai macam daerah, ya. Kalaupun ada yang bisa menyanyikan lagu lokal tentunya dengan apa namanya, dengan latihan tentunya. Tapi ada penyanyi yang punya bakat bisa menyanyikan lagu-lagu daerah. Berbagai macam vokal dia bisa menyanyikan, itu adalah talenta tersendiri yang Allah berikan kepada insan tersebut dan tidak diberikan kepada setiap orang. Kemudian yang kedua ada disebut gaya individual. Gaya individual itu disebut tipologi karakteristik seseorang tokoh yang menciptakan lagu sehingga berbeda dengan penciptaan lagu lainnya. Itulah gaya individual. Misalnya contoh sederhana, saya tidak larikan kepada lagu daerah. Ya, misalnya sang maestro Raja Dangdut. Dia punya gaya tersendiri yang dia padukan berdasarkan kemampuannya. Kemudian dia menciptakan lagu dengan karakteristik dan kekhasan tersendiri, sehingga tidak ada lagu yang tidak menarik beliau sampaikan. Begitu pula lagu-lagu daerah bisa dimainkan secara gaya khas individual, dan itu amat sangat menarik ya. Kalau dia bisa menyanyikan itu, dan itu merupakan bakat yang Allah anugerahkan kepada insan seni tersebut. Kemudian yang ketiga dalam gaya menyanyi itu ada gaya periodikal. Adalah tipologi atau karakteristik zaman tertentu menghasilkan gaya musikal gitu. Ya. Misalnya dulu lagu daerah ya sifatnya lagu daerah saja. Tetapi dengan perkembangan zaman itu bisa dikembangkan dengan alat-alat musik tertentu. Misalnya bisa lagu daerah dinyanyikan dengan vokal khas musik dangdut, atau bisa juga lagu daerah dinyanyikan dengan khas vokal musik jazz, sesuai dengan perkembangan zaman yang in pada saat itu. Jadi sekali lagi, dalam gaya menari, dalam teori ada 3. Pertama gaya lokal, kedua gaya individual, dan yang ketiga gaya periodikal. Selanjutnya kita langkah pada teknik vokal. Nah, teknik vokal yang harus dikuasai tersebut terutama adalah pada hal intonasi. Jadi, seorang penyanyi harus menguasai intonasi. Bukan hanya intonasi, ditambah dengan artikulasi. Dan yang ketiga, pernapasan. Nah, ini perlu kita latih, intonasi, artikulasi, pernapasan. Tidak ujug-ujug bahasa kampungnya langsung dia bisa menyanyikan. Kalaupun dia punya talenta tersendiri atau bakat alam yang dianugerahkan Tuhan, tetap saja harus diasah sehingga menghasilkan sesuatu yang bagus. Prinsipnya dalam teknik vokal itu harus menguasai intonasi, artikulasi, dan pernapasan. Nah, beberapa teknik vokal yang harus dikuasai. Pertama ada ekspresi. Apa ekspresi itu? Penjiwaan. Ya, penjiwaan lagu. Jadi lagu yang dinyanyikan supaya indah keluar dari vokal seorang penyanyi harus dijiwai. Ya. Bagaimana hebatnya Lesti. Kita menyanyi dangdut, dia begitu menjiwai lagunya, ya. Atau misalnya siapa lagi? Iis Dahlia ketika menyanyi dangdut, dia begitu menjiwai sehingga apa yang dinyanyikan tidak terasa meleleh air mata. Saya sangat tertegun ketika Lesti menyanyikan lagu Keramat ciptaan Rhoma Irama, begitu menjiwainya. Nah, seorang penyanyi harus bisa seperti itu, ya, disebut ekspresi penjiwaan. Hal ini lebih ditekankan pada kemampuan penyanyi menyesuaikan isi dan jiwa lagu sesuai dengan kehendak penciptanya, gitu ya. Nah, apa yang diketahui oleh seorang penyanyi dari ekspresi ini? Pertama, dia harus menguasai materi lagu. Kedua, dia harus mengerti isi lagu. Yang ketiga, dia menerapkan prasering yang baik. Prasering itu berkaitan dengan pernapasan. Dan yang keempat, dia memahami tanda-tanda yang terdapat dalam lagu. Nah, itu harus diasah oleh seorang penyanyi dalam
menerapkan ekspresi. Kemudian yang kedua, prasering. Apa prasering? Prasering itu teknik pemenggalan kalimat lagu dan pengucapan kata-kata yang jelas. Jadi prasering itu pemenggalan lagu berkaitan dengan pernapasan dan pengucapan kalimat kata-kata yang jelas. Prasering berhubungan lap, ya saya katakan tadi, dengan pernapasan. Jadi jangan sampai kita nyanyi sedang nada tinggi terputus di tengah jalan. Nah, jadi nggak menarik gitu. Makanya berkaitan dengan pernapasan. Dilatih suara yang keluar dari mulut kita, mulut penyanyi ketika melatih mana kata-kata vokal, mana kata-kata konsonan. Kalau tidak bisa mengucapkan huruf R, ya biasakan melatih diri. Kalau ingin menyanyi hebat, ya menggunakan mengeluarkan huruf-huruf R, jangan R jadi L, ya mutar jadi mutal ya. Kemudian yang kedua, teknik mengiringi lagu. Nah, lagu dapat diiringi biasanya menggunakan alat musik, baik itu musik ritmis atau melodis. Alat musik ritmis berfungsi membawa irama lagu, sedangkan alat musik melodis berfungsi membawa melodi. Iringan sebuah lagu biasanya terdiri dari bagian pertama intro. Intro itu musik awal, pengantar. Sebelum lagu maju, di intro. Kemudian masuk ke dalam lagu, dan yang keempat interlude, ya musik atau melodi tengah lagu, dan yang keempat koda atau penutup lagu. Kemudian anak-anakku sekalian, kita lanjutkan bernyanyi bermain musik ansambel tradisional. Bermainkan musik ansambelnya itu biasanya saya utarakan tadi di depan adalah musiknya musik karawitan berbentuk orkes. Nanti dalam permainan itu ada yang dikurangi, ditambah dan lain sebagainya dari alat musik yang intinya. Nah, karawitan ini berkembang di Indonesia, di Pulau Jawa, Bali. Ya, salah satu jenis yang berbunyian dan seni tetabuhan yang dianggap paling tua dan masih bertahan hidup serta berkembang sampai saat ini. Apa namanya? Karawitan. Apa namanya? Karawitan. Gitu ya. Nah, istilah karawitan pada saat ini di daerah tertentu, terutama, susah sekali saya menyampaikan, terutama di lingkungan perguruan tinggi, sering digunakan untuk menyebut berbagai alat musik daerah yang berbentuk alat instrumental. Nah, istilah karawitan ini ya berangkat dari dasar kata rawit, seperti menurut ahli seni Ki Sundo Suwarno. Karawitan berasal dari kata rawit yang berarti cabai rawit yang kecil serta halus dan indah. Indah artinya di sini adalah seni. Jadi karawitan adalah seni suara yang berbentuk vokal maupun instrumental yang berdasarkan pelog dan selendro. Nah, itu istilah karawitan. Ya, silahkan dibaca. Nah, keunikan musik daerah ya yang lahir berkembang di daerah tertentu, biasanya ciri khas pada jenis musik ini terletak pada isi lagu dan instrumennya, alat musiknya. Musik tradisional memiliki karakter yang khas. Nah, yaitu masyarakat yang ramah dan sopan santun. Nah, di berbagai daerah ada alat-alat musik, misalnya di Jawa Barat itu yang terkenal bahkan sudah mendunia, ikonnya adalah musik angklung ya. Kemudian ada lagi calung, arumba itu kepanjangan alunan rumpun bambu. Kemudian tarling ya, tarling itu berkembang di daerah Cirebon, singkatan gitar dengan suling, diambil dari singkatan gitar dan suling. Kemudian ada degung. Degung ini seperangkat musik gamelan yang mempunyai ciri tertentu warna musiknya. Dahulu gamelan berfungsi sebagai pengiring upacara. Kemudian yang keenam, gending Cianjuran, itu dari daerah Jawa Barat. Sedangkan di Jawa Tengah ada laras selendro, ada laras pelog ya. Kemudian di Jawa Timur banyak sekali ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada sama pelog dan selendro. Di Madura disebut gamelan sandur ya. Kemudian musik daerah Bali, dari itu sangat sangat musiknya sangat dinamis sekali ya, cobalah ya, sangat dinamis sekali. Di Riau ada orkes Bayu, ada musik gambus ya. Di Minang ada alat musik perkusi. Kemudian alat musik tiup, ada alat musik barat. Nah ya, itu di daerah Minang.
Di Maluku ada arababu, idio, kordo, gong, korno, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali Indonesia ternyata kaya dengan alat-alat musik yang saya katakan, yaitu karawitan. Istilah-istilah alat musiknya setiap daerah memiliki ciri khas tertentu. Itulah anak-anakku sekalian di kelas 8 ya. Pelajaran kita kali ini, tentunya harapan kita bersama mudah-mudahan kita tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.